Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Hari ini insya Allah saya akan berbagi bagaimana tips ya untuk menghadapi wawancara SKB, seleksi kompetensi bidang. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Terkait dengan materi ataupun experience ya, pengalaman-pengalaman wawancara yang saya dapatkan dan juga berdasarkan dari informasi sahabat-sahabat yang lainnya terkait khususnya ya pada umumnya wawancara dan pada khususnya di Kementerian Agama. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kita akan mulai. Perlu kita ketahui bahwasanya tujuan dari wawancara itu ya, terkhususnya untuk SKB ialah untuk seluruh kementerian itu adalah yang pertama menggali kompetensi teknis jabatan. Apa yang kita ambil atau formasi apa yang kita ambil itu adalah bahan ataupun yang akan menjadi pertanyaan ya, sehingga mereka akan mencari informasi terkait skill ataupun kemampuan yang kita miliki atau kompetensi yang kita miliki itu sudah seberapa dalam, sudah seberapa banyak dan seberapa besar yang kita miliki. Ketika memang itu sudah masuk pada kriterianya, maka insya Allah seorang interviewer ya pasti dia akan memberikan nilai yang bagus. Kemudian kita juga melihat bahwa eh, interviewer itu tidak hanya untuk mencari ya eh, sekedar kompetensi keilmuan saja ya atau bidang jabatan yang kita ambil, tapi juga menilai integritas ya secara personal, secara etika dan secara profesional ya. Jadi itu semua akan digali oleh seorang interviewer atau penguji sehingga eh, benar-benar ya mencerminkan siapa kita ya. Apakah kita layak menjadi atau menduduki posisi pada formasi yang dibuka. Kemudian yang ketiga, menguji pemahaman nilai ASN dan kebangsaan. Wawasan kebangsaan penting ya. Penting kita pelajari teman-teman sekalian. Karena kenapa? Saya juga berapa kali berdiskusi dengan sahabat-sahabat yang lain bahwa terkait dengan eh, pemahaman nilai-nilai ASN ini ya memang tidak semua orang benar-benar mendalami ataupun menguasai materi ini karena memang ini dipelajari ya bukan sebagai based on experience, bukan berdasarkan pengalaman, karena nilai ASN wawasan kebangsaan tidak semua perusahaan mengadopsi atau menggunakan nilai-nilai tersebut, hanya ada di ASN dan juga di eh, tatanan pemerintahan ya. Nah, tet- tentu kita harus mempelajari itu semua. Dan terakhir, mencocokkan karakter pribadi dengan budaya kerja di Kementerian Agama, kalau di Kementerian Agama atau di kementerian yang lain. Intinya teman-teman, dia akan mencari tahu seluk-beluk kita secara personal dan juga secara experience pengalaman kita akan mendukung semua penilaian oleh interviewer atau penguji. Selanjutnya, ini sudah pernah saya bahas, nanti saya akan taruh di kolom komentar ataupun deskripsi. Nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini semua sudah saya bahas secara detail di eh, kanal YouTube channel saya, di materi-materi yang sudah saya bahas sebelumnya. Tapi intinya teman-teman sekalian, ketika kita melihat ya secara kasat mata bahwa nilai dasar ASN ada berakhlak, artinya teman-teman harusnya ya dari kesemua ini ya ada 7 komponen ini harusnya melekat kepada diri kita. Maka dari itu harus kita pelajari berorientasi pelayanan itu seperti apa, akuntabel itu seperti apa, kompeten pun seperti itu, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif itu seperti apa. Sehingga ini akan menambah ya atau membooster, meningkatkan nilai kita ya. Next,
Tujuh, budaya kerja. Nanti teman-teman ada kementerian masing-masing, mungkin Kementerian Kesehatan, Keuangan, ya, dalam negeri dan yang lain-lainnya. Nah, ini saya spill terkait dengan nilai budaya kerja di Kementerian Agama. Maka dari itu, silakan disesuaikan. Untuk Kementerian Agama, yang pertama ada integritas atau integrity. Ya, tentu ini menjadi sebuah pe- apa namanya penyemangat kita, ya, sebagai seorang ASN harusnya kita menjadi seorang ASN yang berintegritas. Kemudian memiliki, ya, profesionalisme tinggi, berinovasi, ya, bertanggung jawab. Nah, juga di sini karena kita di Kementerian Agama ada namanya teladan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sebagai tauladan terbaik di muka bumi ini. Jadi, khususnya di Kementerian Agama, kita sebagai, ya, ASN itu harus memiliki teladan. Jadi, maksudnya apa? Memberikan contoh yang baik kepada siapapun itu, khususnya kepada eh, apa namanya publik seperti itu. Nah, ini yang menarik moderasi beragama karena, ya, pilot project ini diberikan amanah kepada Kementerian Agama sebagai koordinator moderasi beragama, ya. Artinya ini menjadi nilai yang penting harus dimiliki oleh setiap ASN di Kementerian Agama. Kemudian terakhir adalah harmoni sosial. Nah, tujuh, tujuh nilai ini harus dikuasai betul oleh teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian topik penting dalam wawancara SKB, ya. Pada umumnya sebenarnya SKB ini menanyakan terkait dengan ASN, bahkan sesuai dengan kisi-kisi, ya, tidak akan melenceng jauh dari kisi-kisi yang telah disampaikan oleh panitia seleksi CPNS. Yang pertama tentang moderasi beragama. Baik teman-teman, saya sedikit akan spill bagaimana pada saat saya dulu mengalami, ya, dalam rangka kompetisi bidang tambahan, ya, SKBT. Di situ saya mendapatkan beberapa pertanyaan, kalau tidak salah sekitar lima, ya. Lima pertanyaan tentang moderasi beragama yang dikaitkan dengan isu-isu terkini. Jadi teman-teman sekalian, perlu teman-teman mempelajari ataupun mengupdate informasi terkait dengan isu-isu keagamaan ataupun moderasi beragama. Kenapa? Karena pasti, ya, itu akan disangkutkan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh interviewer. Salah satunya saya akan spill. Waktu itu saya ditanya terkait dengan ada satu tempat ibadah dan tempat ibadah itu ternyata belum memiliki SHM ataupun sertifikat, ya. Kemudian suatu ketika muncullah konflik, ya, sehingga mengakibatkan tempat ibadah itu di disepakati akan dirobohkan, dihancurkan, ya. Bagaimana kita menyikapi sebagai orang, ya, atau warga yang tinggal di sekitar sana? Nah, ini menjadi dilema, ya. Kalau kita tidak berdasarkan pengalaman ataupun dengan tips, ya, ataupun trik yang pernah dibahas, ya, sebelumnya bahwa harus memiliki eh, nilai-nilai yang memang berkenaan dengan moderasi. Nah, terkait dengan moderasi beragama ini, dengan case yang saya sampaikan, maka saya menjawab adalah poin yang pertama saya sampaikan adalah tabayun atau mengklarifikasi. Apakah betul, ya, yang diangkat oleh masyarakat isu ini adalah tempat ibadah yang tidak memiliki SHM dan bermasalah, katakanlah seperti itu, dan akan dirobohkan. Kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mencari tahu, mengklarifikasi data ataupun informasi yang akurat, ya, yang tepat. Jangan sampai itu sekedar isu, ya, ataupun, ya, ada oknum-oknum yang mau merusak persaudaraan atau persatuan. Katakanlah betul seperti itu. Benar bahwa tidak memiliki surat izin pendirian ataupun SHM tidak ada seperti itu. Maka akan dirobohkan. Nah, bagaimana kita seandainya, ya, apa namanya tempat ibadah itu adalah tempat ibadah kita, ya, sehingga kita merasa, ya,
bagaimana kita akan melaksanakan pelaksanaan ibadah. Karena memang sudah diklarifikasi dan itu benar dan akurat, maka kita harus ikut dengan kesepakatan ataupun sesuai dengan arahan ya dari baik itu dari pemerintah setempat, baik levelnya RT, RW, bahkan di tingkat desa kelurahan, bahkan tingkat kecamatan. Nanti dimusyawarahkan ya, bisa ada perwakilan dari KUA, ada perwakilan dari eh, kerukunan umat apa namanya KUB ya, kerukunan umat beragama kalau tidak salah. Kemudian perwakilan dari tokoh-tokoh agama, sehingga musyawarah itu disepakati. Kalaupun memang yang terjadi ataupun hasilnya adalah dirobohkan ya, kita sebagai warga yang baik tentu kita harus menerima hasil musyawarah mufakat tersebut ya. Maka ini yang menjadi dilema kalau kita diberikan pertanyaan yang cukup menjebak ya. Tapi tetap kita sebagai warga negara harus ikut tunduk patuh kepada peraturan dan kesepakatan bersama. Karena memang ini sudah disepakati secara musyawarah mufakat setelah diberikan eh, masukan dan lain-lainnya, sehingga ya kita harus menerima sebagai warga negara. Seperti itu. Dan teman-teman juga jangan lupa kalau teman-teman mengikuti ataupun mengambil instansi ataupun kementerian yang lain, wajib juga mengetahui visi dan misinya. Apa visi dan misi di Kemenang ya, seperti kalau seperti saya. Nah, kemudian tidak lupa juga di situ selain visi dan misi kita juga harus mempelajari tentang tugas dan fungsi ASN Kemenang. Khususnya ya, itu lebih spesifik. Dan umumnya pasti ada ya. Bagaimana kita menjadi seorang pelayan rakyat atau pemberi layan ke publik ya. Kemudian isu aktual keagamaan sosial sudah saya sampaikan bahwa ini penting untuk teman-teman menambah ya informasi, kemudian mengupdate eh, media sosial ataupun isu-isu sosial yang lainnya. Itu semua akan tidak tentu kemungkinan ya di waktu wawancara itu akan ditanyakan. Misal eh, isu Palestina ya mungkin isu yang saat ini benar-benar sangat viral seperti itu ya. Dan bagaimana kita sebagai ASN untuk menanggapi itu semua. Terakhir, pengetahuan teknis jabatan dilamar. Seperti saya mengambil teknis jabatan di Widya Iswara di Kementerian Agama. Jadi saya ditanya ya terkait dengan apa itu Widya Iswara, apa itu jabatan yang kita ambil, apa tupoksinya ya, apalagi contohnya ya. Contoh maksudnya adalah memberikan tupoksinya tadi, tugasnya apa? Misalkan kita mengajar ya, Dikjati, mendidik, mengajar dan melatih. Bisakah saudara memberikan satu eh, apa namanya praktik ya, micro teaching untuk memberikan materi? Nah, itu juga penting teman-teman. Kalau tidak salah, teman-teman saya juga yang lainnya saya tanyakan, semuanya ditanya. Maksudnya adalah mereka praktik seperti ya. Mereka menjabarkan tentang apa yang mereka ambil formasinya ya. Jadi baik itu penguasaan materi dan juga praktiknya. Kalau dia memang posisi sebagai pelatih ataupun pengajar ya, seperti guru dan dosen. Contoh pertanyaan wawancara teman-teman sekalian. Dulu saya eh, benar-benar semangat ya dalam mempersiapkan tes CPNS. Alhamdulillah hasilnya dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan saya menghatamkan ya terkait dengan buku cetakan ataupun terbitan dari Kementerian Agama itu tentang moderasi beragama. Ada buku sakunya dan sudah pernah saya review ya. Teman-teman mungkin bisa lihat nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya link YouTube-nya. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari, membaca buku ya, kemungkinan besar kita akan ditanya secara umum atau general. Maka pada saat itu ya saya ditanya dengan materi moderasi beragama, saya sudah menghatamkan, menyelesaikan membaca buku saku Kementerian Agama, moderasi tentang moderasi beragama, dan saya benar-benar rangkum ya
sedemikian rupa sehingga saya bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Kemudian, bagaimana Anda menyikapi perbedaan agama di lingkungan kerja? Ya, tentu ini tidak hanya based on experience ya, ataupun di dunia pekerjaan, tapi di dunia kita hidup nyata pasti ada ya tetangga kita yang non-Muslim ataupun berbeda agama. Misalkan kita Muslim, Islam, saudara kita bukan Islam. Nah, tapi semua itu kita bisa eh, saling mengaitkan ya antara keseharian dengan pekerjaan. Intinya tidak ada membedakan mau itu ras, mau itu suku, agama dan lain-lainnya, semuanya sama ya dalam pekerjaan. Kemudian ceritakan pengalaman Anda tentang eh, menunjukkan integritas kita. Ya, misalkan ada yang mau, mohon maaf, ada yang mau katakanlah riswah ya atau menyogok untuk bisa dipermudah urusannya dan lain-lain. Maka itu bisa kita spill, kita sampaikan kepada penguji bagaimana kita tetap mempertahankan nilai integritas kita, tidak mau diberikan sogokan ataupun riswah. Nah, itu penting. Kalau memang ada, sampaikan seperti itu. Karena memang ini akan bertanya, kemudian eh, pertanyaan akan berlanjut seperti itu. Tapi kalau kita mengada-ada, takutnya nanti kita ditanya pertanyaan selanjutnya, kita tidak bisa menjawab. Maka teman-teman, coba dipikirkan, coba diingat kembali, nilai-nilai integritas yang telah kita lakukan selama di dunia pekerjaan, itu boleh kita sampaikan. Kalau tidak ada di pekerjaan, mungkin di rumah seperti itu ya, ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting juga. Apa motivasi Anda menjadi seorang ASN ya? Mau di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, ya, Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Tentu teman-teman pastinya memiliki pertanyaan, jawaban masing-masing. Dulu saya mencari jawaban yang agak general ya. Tapi saya mencoba menspesifikkan bahwasanya memang Kementerian Agama adalah kementerian yang memang menurut saya adalah kementerian yang sangat cocok dengan basic dari pendidikan saya, basic dari kehidupan saya. Memang sejak kecil saya dilatih ataupun diberikan pengajaran tentang keagamaan oleh orang tua. Sehingga memang bukan hanya peluang ya, karena kita mungkin formasinya sedikit seperti itu ya. Karena maksudnya pelamarnya sedikit, formasinya banyak seperti itu. Bukan itu sebenarnya. Tapi memang benar-benar pure murni, memang kita sejak dahulu ya, memang kita mengidam-idamkan bisa masuk di kementerian ini. Karena kementerian ini bisa jadi kalau kita apa bisa menyampaikan bahwa kementerian terbaik yang menurut saya selama 5 tahun ini misalkan seperti itu. Karena saya melihat banyak sekali prestasi dan lain-lainnya. Itu boleh teman-teman spill pada saat wawancara. Nah, ini teman-teman ada satu trik ya untuk mendapatkan nilai yang baik ya, yang terbaik adalah metode jawaban STAR. Apa tuh metode ataupun jawaban STAR ini? Situation, task, action, dan result. Teman-teman sekalian, salah satu contoh ya, tadi sudah saya spill, bagaimana Anda menerapkan moderasi beragama ya, karena teman-teman eh, bisa di lingkungan kerja atau di lingkungan eh, rumah, misalkan di lingkungan kerja. Maka jawaban STAR yang pertama situasi kita sampaikan. Lingkungan kerja saya dulu memang beragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, ya, bahkan Hindu, Buddha, semuanya ada seperti itu. Bisa kita sampaikan tentang situasi saat itu. Kemudian T, task. Ada salah paham dalam pengaturan jadwal ibadah. Sampaikan juga teman-teman bisa menyampaikan pengalaman, experience teman-teman terkait dengan ya ada beberapa eh, kesalahpahaman dalam pengaturan jadwal ibadah. Misalkan kalau Islam di hari Jumat pasti dia akan melakukan ibadah sholat Jumat ya ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, itu diberitahukan. Nah, seandainya memang ada case itu bisa menjadi eh, pembahasan yang baik ya, yang menarik. Sehingga teman-teman bisa mengusulkan bahwasanya untuk melakukan ibadah tepat waktu, maka saya merekomendasikan ataupun memberikan saran kepada pimpinan untuk mengubah jadwal sehingga jadwal untuk ibadah tepat pada waktunya dan tidak mengganggu jam operasional kerja. A. Action. Nah, yang tadi ya,
eh, karena case-nya adalah salah paham pengaturan jadwal, maka action-nya adalah mengusulkan sistem jadwal yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin fleksibel ya, dan juga intinya adalah sesuai dengan kebutuhan eh, penganut agama masing-masing. Dia Islam mungkin di hari Jumat khususnya itu dipercepat untuk melakukan persiapan untuk sholat Jumat misalkan. Nah, intinya adalah mengusulkan seluruh eh, jadwal ya terkait dengan ibadah ini, tidak hanya Muslim tapi juga yang non Muslim juga bisa kita usulkan sehingga mereka mendapatkan sebuah apa namanya solusi ya atas kesalahpahaman dalam pengaturan jadwal ibadah. Terakhir, result. Maka kesimpulannya ketika kita sudah mengusulkan, alhamdulillah akhirnya pimpinan ya dan juga rekan-rekan yang lain merasa senang ya karena pengaturan jadwal sudah tepat dan kita bisa saling menghormati dalam melaksanakan ibadah. Tips sukses dalam pelaksanaan wawancara SKB teman-teman, yang pertama adalah pahami nilai-nilai ASN dan juga budaya kerja di tempat kita masing-masing, mau di Kemenak, Kemenq ya, atau Kementerian Dalam Negeri atau yang lainnya. Latih jawaban dengan teknik STAR tadi ya, sehingga teman-teman bisa menjawab dengan menggambarkan dulu ya situasinya, kemudian tasknya, actionnya, dan resultnya itu teman-teman bisa sampaikan. Dan yang ketiga adalah ikuti perkembangan isu keagamaan nasional atau isu-isu sesuai dengan kementerian masing-masing. Isu ekonomi ya. Saat ini ya memang kalau kita lihat rupiah sedang melemah, saham sedang melemah dan yang lain-lain. Itu boleh kita apa namanya cari informasi tersebut. Yang keempat adalah tunjukkan sikap toleran, inklusif dan profesional. Toleran artinya toleransi seperti kita tadi ada case, kita harus menghargai orang beribadah dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Inklusif artinya tidak eksklusif. Kita humble, semua orang ya, kita berteman, bersahabat ya. Dan juga yang penting adalah memiliki profesionalisme ya, profesionalisme sesuai dengan aturan. Terakhir, jujur, percaya diri dan berpikir terbuka. Artinya teman-teman jangan sampai kita menjadi seorang ASN itu orang yang tidak jujur ya, atau bahkan tidak percaya diri, atau bahkan tidak mau menerima saran, kritik dan masukan orang lain. Sebenarnya saran, kritik dan masukan itu membuat kita open minded ya, berpikir terbuka, sehingga memang kenapa orang memberikan saran, memberikan masukan, ternyata memang kelemahan titik ada titik kelemahan di kita. Maka kita bersyukur ada yang memberikan komentar ataupun memberikan saran, masukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga diberikan kelancaran dalam proses seleksi CPNS. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ada ya. Kalaupun ada, insya Allah teman-teman sudah prepare. Kalaupun memang belum, mungkin mudah-mudahan di tahun selanjutnya. Jadilah ASN yang amanah, jadilah ASN yang profesional. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow YouTube channel saya, Khairul Rijal Official, kemudian IG dan TikTok ataupun seluruh media sosial kita di Bimbel Lulus ASN. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.